Maksudnya ada beberapa slide yang memang bukan bagian dari materinya. Oke, saya harus. Kita masuk ke stress transformation. Kita langsung ke slide 9. Ini sudah kita lakukan kemarin, jadi cara nentuin sudut untuk step-step yang bagus seperti ini. Tapi kalau teman-teman merasa sudah bisa dengan kesimpulan sendiri, maksudnya dengan cara cepat sendiri, ya nggak masalah. Tapi masing-masing orang mungkin beda persepsinya. Kalau mau main aman, ya ikuti step-step ini kemarin. Oke, kalau ini sekedar latihan sebenarnya. Nah, jadi bentuk soalnya biasanya ini diketahui seperti ini. Jadi umpama contoh 1. Contoh 1, kita coba cari sudutnya. Ini di soal diketahui sudut ini saja. Berarti coba Mbak Venita Zulfa ada di sini. Mbak Venita, Mas atau Mbak? Belum hadir ya? Oke, yang lain. Mas Igusti Bagus ada di sini? Hadir, Pak. Oke. Ya, coba ini bisa dilihat ya PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Oke. Kemarin masuk, Mas Gusti? Hari Senin kemarin? Masuk, Pak. Masuk, oke. Oke, coba untuk yang nomor 1, step-stepnya gimana, Mas? Untuk nentuin sudutnya, kalau ikut cara kemarin. Pertama cari potongan paling atas. Ya, titik paling atas. Titik paling ya, atas. Paling atas. Terus jatuhkan garis vertikal ke bawah. Oke. Yes. Terus sapu ke arah sisi miring, Pak, dari vertikal lainnya. Oke, berarti ini ya sudutnya berarti ini ya? Iya. Ini positif atau negatif? Positif, Pak. Soalnya berlawanan arah jarum jam. Oke, sip. Terima kasih. Mbak Yuka ada di sini? Yuka Anastasia? Ada, Pak. Oke. Bisa nggak ngitung sudutnya ini berapa? 70, Pak. Sebentar, Pak. 70 gede loh. 20, Pak. 20 ya. Dari? 180 dikurang 110 kan hasilnya 80, Pak. Oke. 70 dah. Iya 70. Ya, Pak. berarti di sini 70, di sini 90, 70 tambah 90, 160, baru di sini berarti sisanya 20 ya. 20, Pak. Oke, jadi gitu ya teman-teman yang lain. Ketemunya 20, pakai trigonometri biasa teman-teman waktu SMA, mungkin SMP juga sudah terbiasa. Kemudian Mas Rafli Rizky ada di sini. Ya, ada, Pak. Oke, sekarang yang nomor 2 ini. Yang nomor 2, sudutnya berapa, Mas? Oke, ikut cara kemarin dulu. Berarti titik ini. Betul ya, Mas? Mas Rafli? Iya, Pak. Dibikin garis titik paling atas, ke bawah, vertical line. Berarti sama ya, hampir sama ya? Iya, Pak. Ya, berarti sudutnya ini berapa, Mas, kira-kira? .30 derajat mungkin, Pak. 30 ya? Oke, Ya. Berarti ini seberangnya 80, di sini juga 80, 90. Ini benar 80 ya, sisi sini. Oh, sorry, 60 ya, maaf. 60, Pak.
60 ini 60, 90, 150 berarti 30. Ya, benar ya 30 berarti. Iya, Pak. Oke, makasih Mas Rafli. Oke. Ya, itu cara ngitung sudut biasa kalau di soal diketahui di sudut yang lain. Nanti teman-teman nyari sudut yang memang diminta itu berapa. Ini kalau disuruh nyari sigma X, sigma Y kan gampang. Kalau nomor 1 ini sigma X-nya berarti plus 20, sigma Y min 15, kemudian tau X-nya berarti minus 22. Jadi kita lewati saja. Nah, jadi nanti dari sudut itu kita akan gunakan untuk menghitung stress transformation-nya. Jadi nanti kita lihat persamaannya. Nah, jadi kan gini. Ilustrasinya kita tadi punya material, kemudian di soalnya kita punya sigma X, sigma X, kemudian punya sigma Y di sini. Kemudian kita dikasih bidang miring tadi. Kasih bidang miring, seperti ini bidang miringnya. Nah, yang akan kita cari adalah transformation-nya, yaitu ini, sigma N yang tegak lurus bidang dan sigma T. Sigma T ke arah sini. Sigma T sejajar bidang. Jadi nanti yang kita cari adalah tegangan baru, yaitu sigma N, yaitu yang tegak lurus bidang miring yang dikasih, kemudian sigma T, yaitu yang sejajar dengan bidang miringnya. Saya perjelas lagi. Jadi kalau kita umpama, nggak bisa diundo. Kalau kita umpamanya punya ini material, kemudian seperti biasa kita punya sigma X, kita punya sigma Y. Nah, kemudian soalnya atau kitanya pengen mencari tegangan di sisi ini, di bidang yang kita observasi. Ini seharusnya lurus ya. Jadi yang kita cari nanti adalah sigma N dan sigma T. Kemudian juga tegangan gesernya. Jadi nanti kita mencari 3, sigma N, sigma T, dan tegangan geser dari bidang miring ini. Bidang sembarang. Nanti tetanya kan kita udah belajar caranya cari. Oke, lanjut berarti. Nah, ini bisa kita skip sebenarnya. Ini histori penurunan rumusnya. Jadi kita skip saja, kita langsung cari rumus yang memang sederhana. Nah, jadi equation-nya adalah seperti ini. Mencari sigma N, ini cari sigma N yang pertama, yang kedua mencari sigma T, dan yang ketiga mencari tau NT. Sigma N, sigma X plus sigma Y per 2 plus sigma X min sigma Y per 2. Cos 2 theta plus tau XY sin 2 theta. Tetanya kita sudah belajar caranya dari kemarin, kemudian tadi juga kita sudah mencoba lagi. Kemudian sigma T rumusnya mirip-mirip, kita lihat perbedaannya ada di sini, plus jadi min, di sini juga plus jadi min. Kemudian tau NT-nya min sigma X min sigma Y per 2 sin 2 theta plus tau XY cos 2 theta. Jadi gampang ya. Tetanya sudah kita tahu, sin cosnya tinggal dihitung saja. Oke, kalau begitu dari rumus ini kita langsung saja coba latihan. Saya copy ke whiteboard. Ini ada gambar.
saya kasih soal, mungkin bisa sambil coba-coba coret-coret sendiri atau di pikiran saja, karena nggak terlalu sulit ya. Karena saya punya sigma X, di sini punya sigma Y, atau XY atau YX sama saja. Saya baca. Karena di sini 10 MPa, di sigma Y kita punya 5 MPa, di tau XY kita punya 2 MPa. Kemudian saya minta untuk diobservasi bidang ini. Katakanlah di sini saya kasih sudut di sini kira-kira 90 dan 100. Ini 120 derajat. Oke, Mbak Sri Kurnia ada di sini? Iya, Pak. Ya. Oke, coba dari ngitung theta. Bisa ya, Mbak, cara ngitung theta? Mbak Sri? Kayak yang awal tadi ya, itu. Ya, gimana? Halo, Mbak. Putus-putus, Mbak. Loh, itu. Left group. Hilang Mbaknya. Oke. Mbak Febi Zevanya ada di sini. Halo, Mbak Febi Zevanya. Belum datang ya? Oke, Mas Muhammad Wildan ada di sini. Halo, Mas Muhammad Wildan. Pak. Bisa dengar ya? Halo, bisa Pak? Bisa Mas? Suaranya agak kecil. Ya, Mas Wildan suaranya nggak terdengar sekarang. Ya, sekarang malah hilang juga. Halo. Halo. Oh, enggak. Dengar, Pak? Ya, terdengar ya. Oke. Gimana, Mas? Ini sudutnya berapa kira-kira? Sudutnya 30, Pak. Oke, ini 120 berarti ini 60, 90, 60. Sisanya 30 ya, Mas, berarti. Ya. Positif atau negatif, Mas? Positif. Kok bisa? Ya, searah jarum jam nggak sih? Iya, searah jarum jam positif atau negatif? Positif. Yakin? Coba tanya sebelahnya, Mas. Negatif, Pak, negatif. Negatif, ya. Searah jarum jam negatif ya. Berarti minus 30 sudutnya. Theta minus 30. Theta. Ya. Oke, makasih Mas. Mas Danar Surya.
Bisa? Iya, Pak. Oh ya, bisa dibantu cara ngitung sigma N. Sorry, ini tadi sudutnya hilang, sisi miringnya ini ya, saya gambar lagi. Yang tebal, saya gambar tebal ini. Yang 30 itu ya, Pak ya? Iya, tetanya tadi ketemu minus 30 ya. Minus itu. Oke, kemudian kita ngitung sigma N sekarang. Sigma N berarti berapa, Mas? Sigma Ini, N berarti dimasukkan sigma X plus sigma Y per 2-nya itu kan ya. sigma X-nya 10. Sigma min X 5. 10. Oh ya, min 5 ya. Per 2. Oke, udah cukup. Berarti ini lagi 10. 10. Min 5 per 2. Sama Itu ya? udah plus 5, Pak, jadinya, Pak. Soalnya kan... Oh ya, iya. betul. Biar jelas, saya tulis minus 5 saja. Oh iya. Ya, biar nanti teman-teman yang lain juga jelas. 2 theta. Kemudian ditambah atau XY-nya kan itu min 2 MPa, Pak. Gitu. Oke, berarti plus minus 2 sin 2 sin theta. 2 theta. Berarti gampang ya, tinggal hitung saja. Iya, Pak. Oke, kita lewati saja karena gampang. Kemudian Mas Cleo Santo ada di sini. Iya, Pak. Oke, untuk sigma T sekarang. Sigma T-nya sigma X-nya kan 10, Pak. Oke, 10. Dikurangi 5. Oke, plus minus 5. Saya tulis lengkap saja. Per 2. Ininya sama ya, tinggal minus. Sama seperti di atas. Sama ya. Iya, sama. Minus, sekarang minus, sama seperti di atas. Iya. Tinggal ngitungkan ya berarti. Ya. Oke, terima kasih Mas. Kemudian saya lanjutin sendiri. Berarti ini tinggal min sigma X 10 minus sigma Y-nya minus 5 tadi per 2. Sin 2 theta plus tau XY cos 2 theta. Jangan lupa tetanya di sini juga di Excel-nya atau di kalkulatornya juga ditulis minus 30. Jangan ditulis 30 saja. Nanti kan mempengaruhi hasilnya. Berarti jelas ya, tinggal hitung. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada pertanyaan langsung interupsi saja, nggak masalah. Nggak usah nunggu, saya kasih waktu bertanya. Jadi sampai di sini saya kira sudah sangat jelas, rumusnya sangat sederhana. Kemudian kita lanjut sejenak. Nah, ini contoh soalnya seperti tadi, tinggal masukkan. Nah, mungkin variasinya di sini, sudut yang diketahui ini sudut yang diketahui kan ini 35 derajat. Kalau kita cari lagi berarti ya kita seperti tadi metodenya, tarik ke bawah, kemudian disapu ke arah bidang miring. Nah, berarti sudut yang harus kita cari kan ini. Yang ini 35, ini berapa? Tapi ini perlu diperjelas juga ya. Siapa tahu 35 derajat memang ini memang sudut yang ini. Jadi ini kan kurang jelas ya soalnya. Belum ada penjelasannya. Ini 35 derajat itu yang ini atau yang ini. Kalau memang diketahui yang ini berarti nggak perlu nyari lagi kan. Sudah diketahui sudutnya, titik atas, tarik garis ke bawah, kemudian disapu, udah ketemu. Kalau memang 35-nya ini ya berarti nggak usah ngitung lagi. Kemudian angka-angkanya tinggal masukkan, sigma X-nya plus 40, berarti sigma Y-nya min 25. Sekali lagi yang biasanya yang memang disuruh nyari yaitu sigma N, sigma T, dan tau NT. Sigma N itu arahnya di sini, sigma N. Sigma T arahnya ke sini. Kemudian tau NT, simbolnya di sini, tau NT. Simbolnya di sini. Kita lanjut. Nah, ini sama seperti yang tadi kita coba bersama-sama, sama persis. Jadi dimasukkan angkanya, tinggal hitung. Ketemu sigma N.
Kemudian ini tau nt-nya seperti ini, sama persis, tinggal masukin angka. Oke, 35 derajat, oke. Ini jawabannya. Ini cuma sigma T-nya belum dihitung, mungkin disuruh hitung sendiri. Ya, jadi cuma seperti itu ya, sama saja. Ini sama saja seperti yang di whiteboard tadi, kita kerjakan bersama-sama. Oke, nggak ada yang sulit. Ini juga sama, ini 20 sudut ini, berarti perlu dicari. Nah, ini soal-soal tricky seperti ini yang kita perlu hati-hati. Ini diketahui 20 derajat sudut ini ya. Berarti kita coba cari sudut yang memang beneran, tarik sini, bawah, tarik ke bawah, sampai sini. Nah, berarti sudutnya kan ini. Berarti 70 derajat ini sudutnya. Tetanya berarti di sini 70 derajat. Kalau ada yang bingung langsung tanya saja. Ini homework 1. Nggak ada kuncinya. Coba kita lihat. Ya. Tapi kalau disuruh kerjakan kan bisa. Jelas ya? Ini tuh sudutnya ternyata tetanya di sini 70 derajat. Oke. Jadi untuk stress transformation sudah itu saja. Contoh soalnya juga sangat sederhana seperti tadi. Soal-soalnya juga seperti itu terus biasanya. Jadi pertama cari theta, kemudian dimasukkan rumus ini. Jangan lupa yang minus tetap ditulis minus. Jangan, supaya terbiasa. Walaupun teman-teman tulis plus, kemudian dalam kurung minus, misalnya 10, lebih baik ditulis gini, supaya terbiasa. Plus minus kan minus. Kalau teman-teman nulis 10 min 5, teman-teman nanti suatu saat lihat contoh kerjaan teman-teman sendiri, kebiasaan nulis ininya min, bisa saja terkecoh seperti itu. Jadi lebih baik nulisnya secara utuh plus kemudian dalam kurung minus. Tapi ya terserah, ini sekedar saran saja. Jadi rumusnya sederhana. Nah, kemudian setelah stress transformation, kita bicara masalah strain transformation. Strain transformation. Sama saja, hanya saja sekarang dalam bentuk strain. Yang saya close. Sekarang berarti strain transformation. Mungkin bisa dibuka teman-teman tadi slide-nya atau mengikuti saja. Nah, sebelum kita diskusi secara mendalam, jadi mungkin kita refresh dulu yang namanya strain. Mas Naufal Haris ada di sini? Iya, Pak. Ya. Strain itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Regangan, Pak. Oke, regangan. Tahu rumusnya? Ingat rumusnya? Pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Oke. Oke, betul. Sudah dikasih tahu. Mungkin sekarang Mas Farel ada di sini. Hadir, Pak. Oh, iya. Jadi umpama saya punya batang, kemudian saya tarik, kemudian jadi memanjang. Misalnya ini L0 ya. L0, kemudian tambah memanjangnya delta L. Berarti rumus regangan apa, Mas? Rumusnya berarti delta L per L0, Pak. Oke, delta L per L0. Oke, terima kasih, Mas. Kemudian saya rubah. Sekarang saya rubah. Kita punya L0. Kita punya L akhir. Setelah LT lah, saya katakan LT.
Mas Raihan ada di sini? Mas Muhammad Raihan? Ada, Pak. Ya. Kalau saya rubah seperti ini, Muhammad Raihan. regangannya berarti berapa, Mas? Rumusnya. Tadi kan dikatakan regangan sama dengan delta L per L0. Kalau sekarang soalnya seperti ini. Ini ada L mula-mula, kemudian ada L akhir. Setelah saya tarik, dia bertambah panjang. Regangannya sekarang berapa? Mohon maaf, Pak. Tadi Raihan siapa ya, Pak? Oh, ada dua yang Raihan. Kenapa, Mas? Ya, Muhammad Raihan. Iya, Pak. Ada dua, Pak, yang namanya Raihan. Oh, ya. Ya, yang satunya. Ya, Pak. Ya. Sekarang regangannya gimana, Mas, rumusnya? Kalau dari gambar ini. LT per L0. Gimana? Pelan-pelan. Agak jelas. LT per L0. LT per L0. Yakin, Mas? Coba Raihan satunya. Mas Raihan 2. Iya, Pak. Ya. Gimana, Mas? Rumus regangan di sini? LT per L0 kah? Bukan, Pak. Gimana? Yang benar? LT Ya, LT minus L0 minus L0 per L0. Oke, ini sama dengan delta L ya, berarti delta per L0. Ya, jadi jangan terkecoh ya. Kalau saya kasih LT, berarti ya rumusnya jadi LT min L0 per L0. Karena LT min L0 ya delta L itu tadi, kembali seperti tadi. Jadi ingat-ingat lagi untuk konsep regangan. Regangan yaitu pertambahan panjang per panjang mula-mula. Tergantung gambarnya, rumusnya tergantung gambarnya. Nah, jadi ini kalau itu tadi kalau bidangnya satu dimensi ya, seperti batang. Nah, kalau bidangnya 2D, ya berarti ada pemanjangan ke arah X, berarti ada regangan X, kemudian ada ke arah D, ke arah Y, ada epsilon Y, epsilon X, epsilon Y, kemudian ada, nah ini kalau kita punya ke arah X, ke arah Y, kemudian juga ke arah shear-nya. Biasanya membacanya shear strain. Bacanya apa ya? Gamma paling enak. Gamma XY. Jadi kalau ke arah memanjang dia epsilon, ke arah shear-nya dia gamma XY. Bentuknya sudut nanti dia. Jadi ada 3 regangan di bidang 2D. Nah, oke. Rumusnya seperti hampir sama, maksudnya step-stepnya hampir sama seperti tadi. Kita punya theta, kemudian kita disuruh menghitung strain transformation-nya. Jadi ini enggak ada. Nah, jadi awalnya berarti ini. Kalau umpama kita lihat di sini, epsilon n itu ibaratnya seperti tadi, sigma n yang harus kita cari. Dia harus pakai punya variabel epsilon x, punya variabel epsilon y, dan punya variabel gamma xy. Epsilon x itu ini. Ini epsilon x. Kemudian epsilon y, berarti ini epsilon y.
kemudian ada gamma XY. Gamma XY kalau digambar, kalau kita kembali, oh ini gamma XY ya berarti ini. Ininya gamma XY di sini. Bentuknya sudut radian, dalam radian. Kalau nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, berarti mencari epsilon n, ini rumusnya, mencari epsilon t, ini rumusnya. Tetanya seperti kemarin-kemarin, kadang di soal langsung disebutkan. Tetanya sebesar ini langsung disebutkan. Tapi kadang juga soalnya ngasihnya dalam bentuk garis. Kita disuruh ngitung theta sendiri. Jadi tergantung soalnya. Kemudian shear strain-nya, ngitung gamma nt-nya berarti kita butuh epsilon x, epsilon y butuh, kemudian gamma xy kita juga butuh. Tetanya tinggal masukin angka. Ini adalah penyederhanaan saja supaya mudah diingat, tapi kalau lihat buku bisa terserah pakai rumus yang mana. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Jadi suatu elemen at point O is subjected to a state of plane strain. Jadi kita langsung cari saja with strain specific epsilon s. Berarti kita tarik data yang diketahui adalah epsilon x adalah 600 mikro epsilon. Mikro regangan. Regangan kan satuannya epsilon. Kemudian epsilon y-nya min 300 mikro epsilon. Kemudian yang diketahui lagi ada gamma xy atau shear strain-nya 400 U radian. Kemudian soalnya determine the strain acting at point 0 element that is rotated 40 degree counterclockwise. Nah, ini bentuk soalnya berarti langsung diketahui ya, tetanya langsung diketahui. Kita nggak disuruh nyari, digambar, tapi langsung diketahui 40 derajat dan counterclockwise. Berarti positif karena counterclockwise. Berarti tetanya sama dengan positif 40 derajat. Jadi ini bentuk soal yang lain, tetanya langsung diketahui. Nggak perlu nyari-nyari dari gambar. Nah, berarti dari ini langsung saja berarti kita cari. Nah, ini simbol apa? Simbol-simbol ininya. Notasinya. Epsilon X ada di sini, epsilon Y ada di sini. Nah, yang agak ganjil mungkin bagi teman-teman adalah penulisan gamma XY-nya. Gamma XY-nya itu sesungguhnya ada di sini plus ada di sini. Tapi yang biasanya digambarkan adalah yang di dalam bidang. Maka berarti yang di dalam bidang sudutnya pi per 2 minus 400 yurat ini. Sebenarnya 400 yurat ini ada di sini. Di sini 200, di sini 200. Mikroradian. Ini sekedar simbol saja ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kok di sini pi per 2 min gamma xy. Sekedar simbol supaya lebih gampang digambarnya. Karena sebenarnya 400 mikroradian ini adalah sudut yang di luar ini sama yang di luar ini. Kan setengah-setengah berarti 200-200. Tapi teman-teman nggak usah bingung. Saya hapus saja supaya nggak bingung. Jadi soal ini silahkan dicermati dulu. 1 menit. Saya tak ngecas laptop.
dari soal ini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut. Kalau ada langsung saja interupsi saya. Jadi yang diketahui adalah epsilon X 600 mikroradian, mikro epsilon Y min 300 mikro epsilon. Kemudian gamma X-nya 400 mikroradian. Nah, mungkin saya tanya sebentar. Mbak Karina Az-Zahra ada di sini? Ada, Pak. Oke. Epsilon X di sini berapa, Mbak? Yang diketahui? 600. 600. Positif ya? Positif. Epsilon Y, dia positif atau negatif di sini? Negatif sudah itu. Artinya apa, Mbak, kalau epsilon itu negatif? Tertekan ya, Pak? Kenapa? Tertekan. Ya, tertekan berarti fisiknya gimana dia? Berubah bentuk. Berubah bentuk menjadi gimana? Lebih menjorok ke dalam. lebih pendek ya. Artinya ya. Nah, jadi ini perlu dicermati juga. Oh. Jadi ini epsilon X-nya positif, epsilon Y-nya negatif. Kalau epsilon negatif ya artinya seperti ini. Dari panjang mula-mula seperti ini, kemudian lebih pendek. L akhirnya lebih pendek. Berarti dia epsilonnya negatif. Jadi itu bedanya positif dan negatif untuk epsilonnya. Baik, kita langsung berarti kita punya data epsilon, baik epsilon regangan maupun gamma shear strain-nya. Sudutnya 40 derajat counterclockwise. Sudah dikasih, tidak perlu dicari. Nah, berarti example soal nomor 1. Oke, berarti mencari epsilon n-nya. Tinggal masukin ini rumus epsilon n, punya epsilon x, ada epsilon y, ada gamma xy. Tinggal masukin saja. Tetanya counterclockwise berarti positif. Jangan lupa epsilon y-nya negatif. Di sini berarti ditulis negatif. Kemudian tetanya positif 40 derajat. Kemudian gamma x-nya langsung ditulis 400. Kemudian ini sin cos-nya tetanya positif. Sin 40 cos 40. Tinggal ngitung saja ketemunya ini 425 mikro epsilon. Jadi kalau epsilonnya pakai mikro semua, jadi harus seragam ya. Kalau pakai mikro ya mikro semua. Kalau nggak pakai mikro ya nggak pakai mikro semua. Kalau di soalnya pakai mikro berarti jawabannya juga mikro. Yang penting sama semua. Kemudian Mas Hafid Al-Kahfi ada di sini. Ya, Pak. Mikro itu seperberapa, Mas? 10⁻⁶ bukan, Pak? 1/1 juta ya, 10/10/4. Betul ya? Jadi umpama soalnya saya rubah nggak pakai mikro, kira-kira bisa nggak, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Berarti soalnya nggak pakai mikro, jawabannya berarti nanti juga nggak pakai mikro ya. Ketemunya epsilon saja. Jadi bisa saja soalnya nggak pakai mikro. Menyesuaikan saja. Kemudian berarti gampang ya, tinggal ngitung epsilon n, kemudian ngitung epsilon t. Nah, sebenarnya ini rumus cepatnya ya. Sebenarnya kalau pengen amannya, pakai rumus ini ya. Kalau pengen aman, pakai rumus ini saja dua-duanya. Yang atas ini kan rumus cepat. Jadi saya sarankan pakai rumus yang ini. Supaya nggak terkecoh. Ini rumus dasarnya. Yang nomor 1, 2. Yang atas itu rumus cepat. Jadi ini berlaku untuk epsilon n dan epsilon t. Nah, kalau pakai rumus cepat, kalau ngitung epsilon t pakai rumus cepat, dia harus dimodifikasi. Tetanya harus jadi 40 plus 90. Ini. Nanti rawan terkecoh di sini. Kalau nanti teman-teman pakai rumus cepat. Jadi lebih aman pakai rumus
rumus dasarnya saja, pakai yang ini. Silakan ditandai di PowerPoint atau dicoret-coret. Paling aman pakai rumus yang ini saja, supaya nggak perlu modifikasi tetanya. Jadi, ini kalau pakai rumus cepat, ngitung epsilon T-nya harus di plus 90. Tapi ini beresiko ya, ini resiko. Saya tidak menyarankan cara ini. Mending pakai sigma T sama dengan yang pakai, bukan sigma, sorry, epsilon T sama dengan rumus yang nomor 2 ini. Jadi ditandai saja atau diingat-ingat saja, paling aman cara rumus dasar, jangan pakai rumus cepat. Nanti terkecoh, lupa nggak ditambah 90. Jadi itu untuk ngitung epsilon N sama epsilon T. Ada yang perlu ditanyakan? Berarti kita lanjut. Nah, berarti tinggal ngitung gamma NT. Gamma NT rumusnya ini tinggal masukin saja, pakai yang bawah juga bisa, terserah. Gamma NT berarti min 2, 600, min 2 kali, kali epsilon X min epsilon Y. Berarti 600 minus 300. Sin tetanya cos theta plus 400 itu tadi, gamma XY, series strain-nya, 400 mikroradian, kemudian cos kuadrat 40 derajat, min cos kuadrat 40, sin kuadrat 40. Kemudian saya tanya berarti, Mbak Tunjung Sari ada di sini? Hadir, Pak. Ya. Cara ngitung cos kuadrat tahu Mbak ya? Tahu. Gimana Mbak? Kalau umpama di Excel gimana? Umpama di Excel. Oh, di Excel. Umpama di Excel. Nulisnya Berarti saya cos 40. Ada tanda kurungnya. Dalam kurung ini di ya, depannya. Ya. Terus betul gini ya? Ya sudah. Kalau di kalkulator ada fungsi cos kuadrat nggak? Atau harus seperti ini juga kira-kira? Belum pernah nyoba ya? Belum pernah nyoba. Ya, biasanya tergantung kalkulatornya. Kalau kalkulatornya lengkap, kompleks, biasanya langsung ada cos kuadrat. Tapi kalau nggak ada ya cos 40 dalam kurung kuadrat. Jadi ini rumusnya tinggal pakai, udah berarti sudah ketemu epsilon N ketemu, epsilon T ketemu, gamma NT ketemu. Nah, berarti tinggal kita menginterpresikan hasilnya. Epsilon N-nya ketemunya 425, epsilon T ketemunya minus 125, ini micro epsilon semua. Kemudian sigma NT ketemunya minus 817 mikroradian. Nah, ini artinya berarti positif arah N, ini arah N dia bertambah panjang. Tapi nanti teman-teman nggak saya minta gambarnya, karena sering bingung akhirnya. Kemudian epsilon T, karena dia minus, berarti epsilon T dari, ini yang awal yang ini ya, yang garisnya nggak putus-putus, ini gambar awalnya, kemudian garis putus-putus itu gambar akhirnya. Kemudian epsilon T, dia hasilnya negatif, berarti memendek, seperti ini. Nah, kemudian sigma NT ketemunya negatif, minus 817, bukan sigma, gamma, maaf, gamma NT ketemunya minus 817, ini penjelasannya, negative shear strain means that the angle between ini dan ini, the angle between epsilon N dan epsilon T becomes greater than 90 degree. Jadi ini dia akhirnya melebar. Kalau minus dia lebih dari 90, kalau positif dia jadi mengecil. Kalau positif berarti dia di dalam sini nanti. Tapi nggak usah bingung-bingung.
Ada yang perlu dibahas, ditanyakan? Baik, silakan diamati 1 menit. Barangkali ada pertanyaan. Ini kita istirahat dulu ya, sampai jam 8, 7 menit. Silakan barangkali mau coffee break atau lihat-lihat materi. Nanti jam 8 kita kembali.
Tadi yang saya share itu semuanya prinsipal stress ya, yang 2 terakhir. Iya, Pak. Oke, yang belum berarti stress transformation, ini saya kirim lagi. Oh ya, betul. Oke, sudah saya kirim yang stress transformation. Jadi tadi kita diskusi stress transformation dan strain transformation. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut sebentar di principal stress. Untuk strain transformation tadi, kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja. Sambil saya buka materi yang baru, principal stress. Oke, jadi ini slide untuk principal stress. Tapi seperti biasa, tidak semua slide-nya perlu dibaca. Jadi ini saya hide yang tidak perlu. Nah, ini berarti langsung ke principal stress. Ini sekedar mengulang. Ini sebenarnya juga tidak perlu. Oh, enggak apa-apa. Oke, jadi ini kita masuk ke maksimum and minimum principal stress. Jadi kalau kita punya tegangan, misalnya kita ada sigma X, sigma Y, nah, misalnya sigma X-nya 20 MPa, sigma Y-nya misalnya 30 MPa. Nah, di dalam material itu belum tentu angka maksimalnya adalah 30 MPa. Belum tentu material tersebut di bagian dalamnya belum tentu maksimalnya terjadi 30 MPa. Bisa jadi di dalam ini ada yang mengalami misal sampai 50 MPa, tapi arahnya miring. Kan sama saja kayak teman-teman gini. Misalnya teman-teman narik barang, ke arah sini teman-teman narik 1 ton, ke arah sana 5 Newton, atau 3 Newton. Nah, berarti maksimalnya kan kurang lebih ke arah sana. Kurang lebih kan akar 1 kuadrat per 3 kuadrat, resultan gayanya. Sama seperti ini, kalau kita punya tegangan arah X20, tegangan arah Y30 MPa, bisa jadi di dalamnya ada yang mengalami lebih dari 30 MPa dan lebih dari 20 MPa. Cuma dengan kemiringan tertentu, dia akan ada bagian yang mengalami tegangan yang lebih dari sigma Y dan sigma X pada kemiringan tertentu. Jadi ini yang dinamakan maksimum principal stress, kemudian ada minimumnya, ada yang minimum juga, namanya minimum principal stress. Ini yang dibahas di materi ini. Nah, ini sekedar review saja bahwa pada bidang miring tertentu kita bisa mencari sigma N yang baru, sigma normal yang baru, kemudian sigma T yang baru, kemudian tau NT. Nah, nanti pada titik tertentu, pada theta tertentu, sigma N ini hasilnya maksimum. Itu yang disebut dengan principal stress. Tapi kalau bingung di sini nggak masalah, kita ada rumus jadinya. Ini penurunannya saja. Ini ceritanya. Jadi letak tegangan utama, ini rumus yang kita pakai sebelum-sebelumnya, ngitung sigma N, bla 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 bla. Rumusnya ini sama kalau teman-teman cek. Nah, kemudian sama teman-teman kayak itu. Waktu di MACTEC biasanya cara MACTEC kan M dalam fungsi X, biasanya bla bla bla, ada variabel X-nya. Coba saya tanya, Mas Iqbar Mahabharata, Mas Iqbar. Ya, Pak. Ya, umpama saya punya bidang momen seperti ini ya.
umpama cari titik maksimalnya itu gimana Mas dulu? Ingat nggak? Ingat nggak? Pada jarak berapa momennya maksimal? Cari bidang momennya dulu, Pak. Ya. Pada X berapa momennya maksimal, ingat nggak Mas? Caranya. Gitu. Kalau nggak ingat ya sudah, nggak apa-apa. Nyarinya lama nanti kalau nggak ingat. Yang X dari 0 sampai ini, Pak. Ujungnya. Jadi kan ada jarak gitu, ntar dimasukin. Dicoba-coba. Lagi buka catatan. Ya nggak apa-apa. Mas Imam Robani ada di sini. Pak, ada Pak. Ya, umpama saya punya struktur, kemudian disuruh nyari momen maksimalnya. Kira-kira dulu gimana caranya nyari momen maksimal? Pada X berapa momennya maksimal? Kayaknya seingat saya Pak ya, itu Ya, diturunin apa itu? Kayak diturunin persamaannya. Betul. Berarti rumus M kan ada fungsi X diturunin terhadap X sama dengan 0 ya. Iya. Ya, itu prinsipnya sama. Nanti ketemu X sama dengan berapa. Ya, betul sekali Mas Imam Robani. Jadi konsepnya sama. Dicari sigma N maksimum, maka sigma N diturunkan terhadap theta, kemudian disama dengankan 0. Nanti ketemu tetanya berapa. Ini histori penurunan rumusnya ya. Kalau teman-teman nggak mau dengar ya nggak masalah ini. Ya, saya nggak akan ngasih soal untuk turunkan rumus ini. Jadi sebagai pengetahuan saja. Nah ini diturunkan sampai ketemu ini. Ternyata maksimumnya ada di tan 2 theta sama dengan tau xy per ini bla 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 ini. Nah ini adalah baru letak tegangan utamanya. Umpama ibaratnya kalau di MacPack tadi letak X sama dengan berapanya itu ketemu di sini. Ini belum sampai rumus akhirnya ya. Nanti yang dipakai rumus akhir saja. Jadi tenang saja. Nah ini penggambarannya. Tan 2 theta ditulis lagi, sin 2 theta seperti ini, cos 2 theta seperti ini. Ini komponen-komponen nanti yang diperlukan. Tapi jangan khawatir. Kalau ini bingung lihat ini, nanti lihat rumus akhirnya saja. Jadi nggak usah pusing dulu ya. Yang mungkin alergi terhadap penurunan rumus ini nggak usah pusing dulu. Tenang saja, ada rumus akhirnya. Nah ini rumus akhirnya. Yang perlu teman-teman lihat ini. Nggak perlu dihafalkan karena nanti lihat soal. Masih bisa disederhanakan lagi. Jadi ini saja berarti. Ini bisa disederhanakan. Maka sigma max adalah ini. Sigma max berarti yang plus, sigma min yang minus. Berarti nanti rumusnya ada 2 ya. Sigma max sama dengan ini, bla bla bla. Cuma ininya tandanya plus. Kemudian sigma min sama dengan bla bla bla, cuma tandanya min. Jadi sigma X diketahui di soal, sigma Y diketahui di soal, tau XY juga diketahui di soal. Jadi tinggal masukin saja, sangat gampang prinsipal stres. Teman-teman nggak perlu bingung-bingung tadi penurunan rumus sebelumnya sebagai pengetahuan saja, tapi yang penting teman-teman tahu ada rumus akhirnya ini. Sigma max dan sigma min rumusnya sama saja, hanya beda di tanda plus minnya ini. Kalau sigma max berarti pakai plus, kalau sigma min berarti pakai minus. Itu yang tegangan utamanya, yaitu sigma X dan sigma Y, kemudian dari sigma X, sigma Y dicari sigma max, sigma min. Kemudian untuk taunya atau tegangan geser, sama, ini penurunan rumusnya seperti tadi, kemudian ditemukan bahwa letak tegangan geser maksimum ada di sini, tan 2 theta sama dengan minus bla 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 ini. Kemudian kita cari rumus akhirnya saja. Nah ini, rumus akhirnya ini.
Kalau teman-teman tertarik mengkoreksi ini ya nggak masalah penurunan rumusnya. Barangkali ada yang tertarik. Berarti tau max tau min-nya sama rumusnya, cuma di depannya ada plus, yang satunya min. Bedanya di sini. Berarti ada tau max, ada tau min. Tau max sama dengan plus rumus, kemudian tau min sama dengan minus rumus ini. Berarti hanya beda notasi depannya saja. Angkanya sama, yang satu plus, yang satu min. Jadi cuma itu. Untuk principal stress hanya itu saja. Sangat sedikit, 10 menit sangat cukup untuk dibahas. Kemudian, nah, nah ini teman-teman kalau bingung jangan lihat ini ya. Ini soalnya dia diambil dari soal stress transformation. Tidak perlu. Jadi malah bingung nanti. Malah padahal ini nggak kepake. Mending saya bikin soal sendiri. Jadi teman-teman jangan lihat ini, nanti bingung. Jangan lihat ini ya. Soalnya ini soal yang diambil dari stress transformation. Akhirnya ada variabel-variabel yang nggak diperlukan. Nah, mending langsung ini saja, yang exercise 2. Ini sama saja sebenarnya. Ini nggak diperlukan. Jadi, saran saya nggak usah dilihat exercise-nya. Saya bikin sendiri saja. Ini bingung. Karena dia soalnya digunakan untuk stress transformation, juga digunakan untuk principal stress. Nanti malah membingungkan. Jadi, sudah lihat sampai ini saja. Sampai tegangan geser maksimum saja. Jadi clear ya, nggak usah lihat exercise, lihat sampai sini saja. Saya bikin exercise sendiri saja. Di sini principal stress. Daripada bingung lihat soal di PowerPoint-nya. Karena saya punya ini. Kemudian saya punya ini 20 MPa. Punya arah Y, ini X, ini Y. Y-nya katakanlah 10 MPa. Kemudian tau XY. MPa. Saya copy rumusnya di sini. Banyak rumusnya. Ini letak tegangan utama. Saya copy juga aja. Utamanya, kemudian rumus akhirnya ini saya clear. Oke, saya sniping tuh nilai tegangan utama. Kemudian tak tegangan geser maksimum. Untuk tegangan geser yang bawah. Kemudian rumus akhirnya
Jadi lihat ini saja ya untuk contoh soal. Jangan lihat yang di PowerPoint, nanti bingung. Oke. Kemudian saya kasih pertanyaan sekalian. 1. Tentukan tegangan maksimum dan minimum. Tegangan utama. Kemudian nomor 2, tentukan arah letak tegangan utama. Berarti mencari tetanya. Teta, ini saya tulis teta. Kemudian nomor 3, tentukan tegangan geser max dan minimum. Nomor 4, tentukan arah letak tegangan geser maksimum. Oke, berarti dalam soal ini biasanya disuruh mencari 4 variabel ini. Oke. Baik, silahkan dicoret-coret, dikerjakan dulu 5 menit saja. Setelah 5 menit nanti saya coba tanyain. Sampai 8.23 berarti. Sekali lagi contoh soal di PowerPoint untuk principal stress ini nggak usah dilihat, nanti bingung. Lima menit saja, nggak usah lama-lama. Nggak selesai, nggak masalah.
Oke, sudah 5 menit, nggak masalah, nggak perlu dihitung, yang penting angka-angkanya saja. Coba Mbak Nikmatul Hazizah ada di sini. Iya, Pak. Oke, coba saya didikte untuk cari sigma max, yang nomor 1 ini, sigma max, berapa saja angkanya? Negatif 20 Oke, negatif 20 ditambah 10 tambah 10 per 2 ya. iya, Pak. Terus plus akar minus 20 dikurangi 10 oke, dikurangi 10 per 2. Jangan lupa ada kuadratnya. Iya, kuadrat. Oke. Plus 3 kuadrat. Plus atau min? Oh, min. Kok min? Tahu X-nya plus atau min? Oh, plus 3 kuadrat, iya. Ya, jangan ragu. Oke, udah, makasih Mbak Nikmatul. Ya, sigma max-nya seperti ini, tinggal hitung saja. Kemudian sigma minimumnya berarti sama saja, tinggal tandanya diganti minus. Tinggal hitung saja. Kemudian Mas Ahyar Sadik ada di sini. Mas Ahyar Sadik. Ya, hilang. Ya, Pak. Oh ya. Nomor 2 bisa menuliskan caranya. Min 20. Oh, bentar. Sama dengan gimana? Nomor 2 ya, bukan sigma minus ya. Bukan sigma minimum. Yang nomor 2 ini, tentukan arah letak tegangan utama maksimum minimum. Yang mana, Mas? Ada di sini, Mas. Pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Di atas, Pak. Oke, ayo kita tulis bareng-bareng. Berarti saya nulis gimana sekarang? Tan 20. Ini bukan 20, Mas ya? Tan 2 theta, Pak. Oke, tan 2 theta sama dengan? Sama dengan? Tahu XY itu. Tahu XY. Tahu XY berapa berarti? Berapa, Mas? Tahu XY-nya? MPa. Berapa? 3. Plus atau minus? Tahu XY plus. Plus. Oke, 3 per min 20. Min 20. Kurang 10. 10. 10-nya plus atau minus? Plus. Plus ya, berarti minus 10. Yang bawah per 2 ya. Per 2. Oke, berarti bisa nemuin theta ya, Mas? Kalau Masnya saya suruh nyari theta bisa? Bisa, Pak. Oke, gimana caranya, Mas, biasanya? Tan 2 theta sama dengan sekian, berarti theta sama dengan sekian. Oke. Caranya gimana, Mas? Nyari tetanya. Nggak usah dihitung, Mas. Kira-kira caranya gimana?
tan 2 theta di kuadrat diapain, Mas? ruas. Ya umpama saya tulis tan 2 theta sama dengan ini ketemu angka x lah ini. Ya. Berarti 2 theta bisa ketemu ya? Iya, Pak. 2 theta sama dengan 2 theta sama dengan apa ya? Hasil per tan. Bentar. Mungkin saya agak miss. Oke, tangan 2 theta 9 xxx. Ya sebenarnya langsung bisa kalkulator ya. Misal tan x sama dengan 1. X sama dengan berapa, Mas? Mas siapa tadi? Tadi Mas siapa? Mas Ahyar ya? Tan X sama dengan 1 berapa? Ini umpama untuk mempermudah aja. Tan X sama dengan 1, X-nya berapa? Sudut ini, sudut. Oh, tan X. 45. Nah, caranya gimana? Dapat X sama dengan 45 derajat. Sin per cos. Ya, sin per X cos. per cos X sama dengan 1 ya? Iya. Terus gimana? Nggak apa-apa, nggak pakai kalkulator nggak apa-apa, Mas. Saya tanya perintah di kalkulatornya gimana? Bisa sin X per cos X sama dengan 1, tapi umpama Masnya nyari gimana? Kalau nggak hafalan, di kalkulator gimana, Mas? Umpama kalau pakai kalkulator. Oh, pakai apa? Shiftan atau gimana? Untuk cari X-nya sama dengan berapa? Umpama ini belum ketemu 45. Masnya terus cari di kalkulator atau di Excel. Caranya gimana, Mas? Bawa kalkulator nggak? Oh ya. Umpama pakai kalkulator langsung. Bisa nggak? Nemuin sudutnya berapa? Tan ini sama dengan 1, ini sama dengan berapa derajat? Wow. Ada ide, Mas? Kalau nggak ada ide, lempar ke temannya, Mas. Tahu, Pak. Ya, dilempar saja. Sudah tahu? Dilempar ke temannya, Mas. Salah satu. Katanya pakai artan, Pak. Artan, oke. Berarti di artan 1 ya. Sama dengan ketemu nanti. 45 derajat. Ya, kalau di kalkulator ada yang pakai artan, ada yang pakai shiftan. Jadi dicoba-coba saja. Caranya coba-coba ya Pak, coba pakai sudut 1. Coba pakai tan sama dengan artan 1 sama dengan berapa. Kalau udah 45 derajat berarti udah oke. Tapi mungkin ada yang pakai radian. Jadi hati-hati ya kalkulatornya. Kadang radian ada degree. Dites dulu artan 1 sama dengan berapa. Kalau 45 derajat berarti ya oke. Berarti sama kayak ini ya, Mas Ahyar. Berarti artan XXX sama dengan berapa? Nanti hasilnya dibagi 2.
arctan XXX per 2. Untuk nyari theta nas. Theta sama dengan arctan XXX per 2. Oke, saya coba lainnya. Mas Danar Surya untuk nomor 3. Iya, Pak. Gimana? Ditulis gimana? Nomor 3. Tegangan tau max sama dengan? Untuk yang max berarti depannya tetap positif, Pak. Oke. Plus akar. Akar. Min dalam kurung min 20 MPa. Min 20. Min 10. Min 10. Oke. Per 2. Kuadrat. Oke, kuadratkan plus 3. Plus 3 kuadrat. Oke. Yang tau min sama saja. Iya, yang tinggal ganti minusnya. Iya. Oke, makasih Mas, gampang sekali. Untuk rumusnya yang nomor 4 sama saja kayak tadi. Berarti tentukan arah, berarti tinggal tulis saja ini yang rumus ini tan 2 theta sama dengan bla 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 bla, tinggal ngitung. Misalnya ini XXX. Berarti ya arctan XXX sama dengan berapa, nanti dibagi 2. Caranya kan gitu. Yang penting teman-teman kan sudah terbiasa, misal tan 2 theta sama dengan 2 misal. Kan teman-teman bisa nyari 2 tetanya, kan matematika sederhana. Jadi caranya bisa sendiri-sendiri, bisa sin per cos dulu dan sebagainya. Jadi silahkan pakai cara yang paling mudah. Pakai kalkulator nggak masalah, langsung arctan juga nggak masalah, pakai Excel juga nggak masalah. Cuma hati-hati, kalkulator kadang nanti dia radians. Maksudnya kalau memang radians, ya di jawabannya ditulis pakai radians. Kalau memang degree ya ditulis degree. Jadi dites dulu saja arctan 1 sama dengan berapa. Kalkulatornya defaultnya kadang ada yang radian dan ada yang degree. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ada yang perlu dibahas lagi atau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Nanti saya online sampai 5 menit ke depan, barangkali ada pertanyaan. Silakan dicermati dulu barangkali. Ini saya share saja kalau gitu. Saya ekspor itu gambar whiteboard-nya. Saya send ke chat. Export. Nanti bukanya bisa pakai browser, lebih gede gambarnya. Ini sudah saya kirim Macban 1905.svg. Tipenya bisa dibuka di browser Google Chrome. Baik, saya tutup dulu. Yang live silahkan, yang ada pertanyaan silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Masih, Pak. Sama-sama.